Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincentius Wuliardinaya dengan NIM 2404013. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang jawaban soal UTS yang telah diujiankan pada hari Senin kemarin. Nah, itu jaringan yang pertama itu mengenai bagian A itu adalah jaringan telepon. Nah, jaringan telepon itu kurang lebih untuk diagramnya seperti ini, dari terminal kemudian masuk ke ada local loop, sentral, transmisi, kemudian sentral dan ke terminal lagi, ke terminal penerima dan pengirim ada dua. Nah, komponennya itu ada terminal, terus ada local loop, ada switching, ada transmisi, dan ada signaling. Kemudian untuk yang bagian B itu adalah mengenai topologi dan eh, komunikasi. Nah, untuk topologi itu ada bentuk star, itu eh, berarti itu maksudnya adalah semuanya terhubung ke pusat. Kemudian ada mesh, yaitu setiap pengguna itu saling terhubung. Nah, yang ketiga ada hierarki, berarti ini maksudnya adalah bertingkat. Kemudian untuk alur itu user A, untuk alur komunikasi itu user A ke sentral, sentral baru ke user B. Jadi setiap user itu harus melewati sentral terlebih dahulu, melewati sentral pada eh, pihak A dan melewati juga dari pihak A ke sentral pihak B, kemudian baru ke pengguna pihak B. Kemudian untuk yang bagian C yaitu hierarki PSTN. Nah, hierarki PSTN itu ada local exchange, baru ke tandem, baru ke tol. Nah, untuk Indonesia itu dari pelanggan ke STO, baru masuk ke sentral terang, habis itu masuk ke backbone nasional. Itu untuk jawaban nomor satu. Kemudian untuk jawaban nomor dua, itu bagian A itu mengenai digital digital modern digital modem. Nah, digital modem itu diagramnya itu seperti ini. Jadi dari komputer itu masuk ke modem, kemudian dari modem masuk ke media, itu dalam hal ini kabel. Kemudian dari kabel masuk ke modem dan masuk lagi ke komputer. Nah, fungsinya itu yaitu untuk mengubah data digital menjadi data analog. Nah, untuk bagian B, itu perbedaan antara sirkuit dan paket. Nah, untuk sirkuit sendiri, itu jalurnya itu tetap tidak terpisah. Nah, sedangkan untuk paket itu masing-masing itu terpisah. Jadi, data A dan B itu terpisah, data A-nya itu terpisah dan terpecah-pecah dengan rute yang berbeda-beda, tidak satu jalur. Misalnya itu kayak untuk sirkuit itu dia kayak satu arah saja itu menuju tujuan yang sama, sedangkan untuk paket itu berbeda-beda arahnya untuk menuju tujuan yang sama. Oke, untuk jawaban nomor 3 bagian A yaitu mengenai overhead traffic. Nah, diketahui dari soal bahwa rata-rata itu panggilan itu ada 2400. Diketahui 2400 dengan dalam waktu 1 jam dengan rata-rata pendudukan itu adalah 5 menit. Nah, jadi di sini kita gunakan rumus yaitu 2400 yaitu jumlah panggilannya dikali dengan rata-rata pendudukan per waktu. Nah, tadi rata-rata pendudukan itu ada 5 menit dibagi dengan waktunya itu adalah 1 jam itu 60 menit. Nah, setelah dioperasikan sehingga kita mendapatkan ada 199,93. Untuk jawaban nomor 3 bagian B itu mengenai trafiknya antara incoming dan outgoing. Nah, itu aku di sini saya mengerjakan bagian incoming dulu. Nah, itu diketahui bahwa adalah 200 panggilan dengan rata-rata pendudukan 3 menit dalam 1 jam. Nah, jadi setelah saya operasikan, saya hitung, itu saya mendapatkan adalah 10. Jadi total yang masuk itu ada 10, udah ada 10. Nah, kemudian untuk yang keluarnya itu yang keluar itu adalah 120 dengan rata-ratanya itu 2 menit dan dalam waktu selama 1 jam. Jadi saya menggunakan rumus yang sama sehingga mendapatkan nilai hasil yaitu 3,97. Nah, untuk totalnya itu berarti incoming ditambah outgoing. Nah, 10 ditambah 3,97 maka didapat hasilnya totalnya itu adalah 13,97.
Baik, untuk soal nomor 3 bagian C itu ada diketahui bahwa jumlah kanal itu ada 5, kemudian dalam satu kanal itu ada 100 kHz. Nah, sedangkan disisipkan juga atau diberikan juga setiap kanal itu dipisahkan oleh 10 kHz. Nah, untuk bandwidth total itu kita menggunakan rumus yaitu total kanal dikali dengan banyaknya kanal dikali dengan frekuensi setiap kanal, lalu ditambah dengan jumlah kanal dikurang 1 dikali dengan guard band atau frekuensi pemisah. Nah, setelah dihitung itu 5 kali 100 itu kita itu 500 kHz, kemudian ditambah 5 dikurangi 1 itu 4 dikali dengan 10 kHz. Jadi diperoleh di sini 40 kHz, sedangkan di sebelah kiri itu ada 500. Jadi setelah ditambah 500 tambah 40 kHz itu adalah 540 kHz. Jadi untuk minimum yang harus kita perlukan itu adalah sebesar 540 kHz. Sekian dari saya, Vincentius Wulardinaya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.